Saya nyalakan show file extensionnya. Kita lihat kembali ke OBS-nya ini. Ini sudah ada exe-nya. .exe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini saya kembali menjumpai kalian untuk memberikan satu sharing. Judul video kita hari ini adalah 7 Windows settings yang mungkin kamu tidak tahu bisa diubah. Kawan-kawan, ada beberapa settings pada Windows 10 maupun Windows 11 yang kamu bisa ubah sesuai keinginan kamu, teman-teman. Berikut ini 7 Windows settings yang mungkin kamu tidak tahu bisa diubah. Mau tahu apa saja? Let's get started. Kawan-kawan, kalau kamu baru melihat video saya, baru menyaksikan channel saya ini, tolong bantu saya dengan cara subscribe. Dan kalau kamu sudah subscribe, jangan lupa kamu tekan ikon belnya agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya mengeluarkan video yang terbaru. Oke, rekan-rekan sekalian, tanpa lama-lama langsung saja kita masuk kepada 7 Windows settings tersebut. Karena saya membuat video ini pada malam hari, saya akan mulai dengan yang pertama settingannya itu yang disebut dengan night light atau cahaya malam, teman-teman. Kita masuk saja langsung ke Windows setting, Windows logo plus I setting. Di setting ini teman-teman coba kamu masuk kepada sistem ini, kemudian kamu masuk kepada display. Nah, di sini ada night light, teman-teman. Nah, ini bisa kamu rubah, teman-teman ya. Mau kamu on kan silakan, mau tidak silakan. Nah, kalau kamu suka main laptop, main komputer pada malam hari, sebaiknya kamu nyalakan ini, teman-teman. Kenapa? Agar mata kamu tidak cepat lelah. Jadi kamu bisa menggunakan yang ini, teman-teman, sunset to sunrise. Dia artinya dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Tapi kalau kamu mau merubahnya silakan. Saya pribadi saya suka menggunakan ini, teman-teman. Ya, turn on misalnya kamu nyalakan jam 19 itu jam 7. Lalu matikan pada saat jam 6. Terserah lah. Pokoknya ya untuk yang ini itu urusan kamu lah. Nah, terus kemudian juga ini strength-nya, kekuatannya ya. Kamu mungkin nggak bisa melihat, teman-teman. Ini semakin kuat ini. Ini saya hampir nggak bisa melihatnya. Jadi saya biasanya itu kalau bukan 14, 12, pokoknya di bawah 15 lah. Jadi yang ini terserah kamu. Itu yang pertama. Nah, settingan yang kedua, teman-teman, ini yang paling penting, teman-teman, yakni DND alias do not disturb alias jangan ganggu. Ini penting sekali, teman-teman. Jadi kalau kamu lagi buat video atau lagi ngapa-ngapain nggak mau diganggu, kamu jalankan do not disturb ini, teman-teman. Caranya gimana? Kembali ke Windows logo plus I setting. Nah, di setting ini, teman-teman, kamu masuk kepada sistem, kemudian kamu cari notification yang ini. Nah, di sini teman-teman ini ada bacaan ya do not disturb, jangan ganggu. Mungkin punya kamu mungkin ini masih off ya, tapi kalau sudah on alhamdulillah. Nah, di sini teman-teman kamu bisa juga ini automatically do not disturb yang ini nih ya. Terserah, sama juga ada yang night light tadi kamu atur lah. Saya pribadi mengaturnya teman-teman ya, mulai dari jam 23 sampai dengan jam 7 pagi. Jadi pada saat ini teman-teman ya, ini tidak ada yang bisa mengganggu saya. Kamu merubahnya silakan, misalnya kamu merubah ya dari jam misalnya nih mulai dari jam 5 boleh. Ini 17 ini, kemudian kamu beginikan, ya udah dari jam 5 sore sampai jam 7. Ini daily setiap hari. Jadi oke, jadi jangan lupa ini teman-teman ya, do not disturb ini penting sekali. Itu yang kedua, teman-teman. Nah, yang ketiga, sekarang kita masuk ke home aja, nggak perlu lagi keluar lah ya supaya tidak lama-lama. Yang ketiga ini storage sense, teman-teman. Storage sense itu adalah penting buat kamu kalau kamu tidak ingin selalu kehabisan daripada storage atau penyimpanan kamu. Caranya gimana? Kita masuk ke sistem, kemudian kita masuk kepada ini storage penyimpanan, teman-teman. Nah, di sini ada bacaan storage sense. Nah, ini automatically free up space. Jadi dia secara otomatis akan melegakan kamu punya ruang penyimpanan. Nah, saran saya, teman-teman, meskipun defaultnya ini on, siapa tahu kamu matikan, ya saran saya sih jangan, teman-teman. Kalau dia ini off ya kamu hidupkan aja, teman-teman. Lihat sini, kamu bisa ini, teman-teman. Jadi kamu bisa on kan ini automatic user content clean up ya. Jadi dia bisa langsung meng-clean up, teman-teman. Misalnya delete files in my recycle bin. Misal terserah kamu mau yang mana, setiap 1 hari kah, 14 hari kah, 30 hari kah. Defaultnya itu 30 hari. Kalau kamu mau malas untuk menghapus ya kamu pilihlah 14 days ini ya. Jadi ini storage sense ini penting sekali, teman-teman. Nah, ini gunanya tentu saja kalau jangan sampai kamu kehabisan ruang penyimpanan kamu. Mungkin kamu lupa untuk menghapusnya pas segala macam. Nah, kalau kamu sering lupa, kamu nyalakan ini storage sense ini. Nah, itu yang ketiga, teman-teman.
Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat teman-teman. Nah ini paling penting, yakni end task di taskbar. Nah kamu lihat sini teman-teman ya. Ketika kamu sedang membuka sesuatu, terutama kalau game ini ya, atau terutama sesuatu aplikasi yang besar sekali dan tiba-tiba saja dia not responding teman-teman. Saya bukakan contoh misalnya ya, kita buka saja inilah. Misalnya ini Brave ini. Kamu lihat sini ya. Ini Brave teman-teman, tiba-tiba saja dia mengalami not responding atau hang lah ya, atau dia nggak mau bergerak sama sekali. Nah biasanya teman-teman kalau kamu mau close begini ya bisa aja, tapi kadang teman-teman kalau dia not responding itu close kamu nggak bisa. Nah, caranya kita harus nyalakan yang namanya end task di taskbar. Caranya gimana? Kita masuk kepada setting kembali teman-teman. Nah, di setting ini kamu masuk kepada sistem yang ini, lalu kamu masuk kepada for developer teman-teman, kamu turun ke bawah ini ada bacaan for developers untuk pengembang ya, pengembang di sini termasuk kamu juga. Kamu klik ini. Nah, di sini teman-teman ada yang namanya end task. Ini dia. Defaultnya itu off teman-teman. Kamu nyalakan. Sekali lagi ya, kamu lihat sini ya. Ini adalah ya ini misalnya Brave teman-teman ya. Kamu klik kanan Brave ini belum ada end tasknya teman-teman. Kamu masuk kembali ke setting ini, lalu kamu nyalakan atau on kan ini end tasknya. Enable end task in taskbar. Kamu klik ini, kemudian kamu klik kanan juga ini Brave-nya. Nah, sekarang kamu sudah dapatkan end task. Biasanya teman-teman end task itu kan ada di task manager. Kita masuk task manager. Nah, di sini biasanya itu end task ini di sini teman-teman. Kita masuk ya, ini kan bukan nih, terbuka nih Brave ini. Nah, di sini ada end task ini nih. Ada juga kamu klik kanan lalu end task ini. Jadi sekarang nggak perlu lagi masuk kemari teman-teman. Kamu cukup saja kamu klik kanan kemudian end task. Oke, kamu sudah lihat ya. Jadi end task. Jadi end task itu gunanya apabila ada aplikasi yang hanging atau not responding atau crash. Oke, itu yang keempat. Kemudian yang kelima teman-teman, yakni aktifkan file extension di Windows Explorer. Nah, ini penting sekali nih. Kita lihat sini teman-teman ya. Kita buka Windows Explorer, ini Windows Explorer teman-teman. Kita buka lah misalnya ini. Ini download ini teman-teman. Tolong kamu lihat baik-baik ya. Ini sengaja saya kasih gede supaya kamu bisa melihat. Kamu lihat sini teman-teman ya. Ini tidak ada extensionnya teman-teman. Ya, ini gambar, ini apa, kamu nggak tahu extensionnya apa. Nah, caranya untuk kamu bisa ngeliat extensionnya ini apa atau jenis file apa ya. Kalau kamu nggak tahu extension itu apa, ini jenis file apa, kamu nggak ngeliat di sini teman-teman. Ini juga ini OBS ini. Nah, caranya kamu masuk kembali ke sini sistem, lalu kamu masuk kembali for developers yang ini. Nah, kemudian di sini ada bacaan teman-teman. Kamu lihat sini, file explorer. Nah, di sini show file extension. Kita on kan ini. Sekali lagi saya buka ya. Lihat sini baik-baik teman-teman. Ini belum ada file extensionnya. Kemudian kamu on kan di sini show file extension. Sekarang sudah ada teman-teman. Ini adalah PNG ya, ini PNG juga, ini ya MSX. Kamu lihat sini juga ini exe. Nah, sekarang saya kasih lihat ya. Kalau misalnya saya nyalakan ini, lihat sini ya. Ini kan nih, lihat sini ada PNG. Oke, ini juga PNG ya, rata-rata PNG. Ini AVIF ini. Nah, sekarang misalnya nih saya matikan teman-teman di sini ya. Show file extensionnya saya matikan. Nah, sini udah nggak ada, VNG-nya udah nggak ada. Ini exe-nya juga ini. Lihat sini OBS udah nggak ada juga exe-nya. Tapi kalau saya nyalakan, lihat sini ya, perhatikan OBS teman-teman. Saya nyalakan show file extension-nya. Kita lihat kembali ke OBS-nya ini. Ini sudah ada exe-nya. Titik exe. Oke, itu yang kelima teman-teman. Kemudian yang keenam. Ada beberapa orang teman-teman yang tidak suka yang namanya Windows Spotlight. Caranya gimana? Kita masuk kepada personalization ini teman-teman. Nah, di sini kita masuk kepada lock screen teman-teman. Ini ada lock screen ya. Jadi dari personalization ini masuk lock screen. Nah, di sini teman-teman, ada orang yang tidak suka Windows Spotlight. Untuk kamu yang merasa terganggu dengan Windows Spotlight, kamu lihat sini teman-teman ya, lihat sini di atas ini, kamu matikan, kamu ganti aja dengan picture. Nah, dia langsung berubah. Jadi ketika dia picture teman-teman, itu gambarnya tidak akan berubah sampai kamu merubahnya sendiri. Kamu lihat sini ya, misalnya kamu rubah gambarnya dengan yang ini, dia akan berubah seperti ini. Kamu rubah dengan yang ini, dia akan berubah seperti ini. Kamu rubah dengan seperti ini, dia akan berubah seperti ini. Nah, jadi kamu cukup picture aja. Jadi kalau kamu nggak suka Windows Spotlight, silakan kamu pilih saja picture atau slideshow juga boleh lah. Jadi itu yang keenam teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir teman-teman, yang terakhir ini penting sekali. Sekali lagi ini penting banget yang terakhir ya, ini cek status startup kamu.
ya. Jangan sampai banyak startup. Caranya kita kembali ke setting ini teman-teman. Nah, di sini kamu kepada apps yang ini. Nah, di sini kamu coba masuk yang paling terakhir sekali, startups ini. Nah, di sini teman-teman, coba kamu lihat baik-baik ya. Meskipun ini banyak banget teman-teman, ini jumlahnya ini ada sekitar 23 ini. Ya, ini sekitar ada 23. Pokoknya lebih 20 lah. Kalau nggak salah 21 sampai 23, tapi kayaknya sih 23. Nah, teman-teman, semakin banyak startup apps ini yang berjalan akan membuat PC kamu lambat ketika kamu booting. Jadi kalau kamu tidak perlukan teman-teman, kamu matikan aja. Saya pribadi hanya menyalakan 1, 2, ini 2, 3. Jadi kamu lihat baik-baik yang mana yang nggak kamu butuhkan, tidak kamu perlukan, kamu matiin saja. Kenapa? Karena semakin banyak startup apps yang berjalan yang kamu on-kan, maka akan membuat booting kamu juga tentu semakin lambat. Alright, I guess that's it. Saya kira itu aja teman-teman ya. Video kita hari ini 7 Windows settings yang mungkin kamu tidak tahu bisa diubah. Ini tergantung daripada preferensi kamu. Jadi kalau kamu ingin mengubahnya, silahkan ubah sesuai dengan keinginan kamu. Dan khusus untuk yang terakhir tadi teman-teman, startup apps itu kalau bisa cukup hidupkan yang kamu butuhkan saja. Kalau kamu ada pertanyaan seputar sharing ini, kamu tanyakan saja di kolom komentar. Thank you for watching folks. Thank you for watching friends. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.